mesin waktu ternyata ada. Fakta dan teorinya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Bicara. By the way, teman-teman percaya nggak kalau sebenarnya kemungkinan besar mesin waktu sudah ada di dunia ini? Well, nggak usah lama-lama lagi deh. Kita akan bahas fakta dan juga teorinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Teori mesin waktu menurut Albert Einstein. Oke, pertama-tama kita akan membahas teorinya terlebih dahulu. Coba kita bayangkan jika seandainya mesin waktu itu memang ada di kehidupan nyata, mungkin kita semua bisa mengubah sejarah dan mencegah sesuatu hal yang buruk agar tidak terjadi di masa depan. Tetapi sejauh ini mesin waktu sepertinya masih sebatas ada di film-film box office seperti Back to the Future atau Project Almanac dan film-film sejenisnya. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein, ruang dan waktu tidaklah absolut melainkan relatif. Pengertian dari teori ini adalah ruang dan waktu dapat berbeda untuk setiap manusia. Waktu juga bukan sesuatu yang bersifat statis, tapi akan terus bergerak dan manusia akan selalu mengikuti pergerakan tersebut. Penjelasan sederhananya adalah saat manusia berpindah posisi, maka secara bersamaan, waktu pun akan mengikuti perpindahan tersebut. Einstein juga berpendapat bahwa waktu merupakan dimensi keempat yang berdampingan dengan ruang dari dimensi lainnya untuk menghadirkan ruang waktu. Atau dengan kata lain, semakin cepat manusia bergerak di dalam sebuah dimensi ruang, maka akan semakin lambat pergerakan manusia di dalam waktu tersebut. Jadi intinya, jika kita ingin berjalan melintasi waktu, kita harus berjalan dengan kecepatan cahaya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita memerlukan mesin waktu yang dapat bergerak sama seperti kecepatan cahaya. Contohnya adalah pesawat luar angkasa super cepat yang dapat bergerak secepat cahaya. Time dilation. Walaupun ada pesawat ruang angkasa yang memiliki kecepatan cahaya, ada masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Masalah tersebut adalah kemungkinan akan timbulnya time dilation atau pelebaran waktu. Kutipan dari NASA mengenai time dilation berkata demikian, saat sebuah objek bergerak melintasi ruang waktu pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan bergerak lebih lambat di sekitarnya. Ilustrasi dari kemungkinan tersebut adalah seandainya pesawat berkecepatan cahaya dapat membuat manusia melakukan perjalanan yang jaraknya 40 tahun cahaya dari bumi ke suatu tempat lain. Nah, permasalahan yang akan terjadi ketika kita kembali ke bumi adalah kita akan menemukan orang-orang yang kita kenal sebelumnya akan mulai menua ataupun sudah meninggal. Hal tersebut diakibatkan oleh waktu yang berjalan lebih lambat bagi kita. Bagi orang-orang di bumi, kita sudah melakukan perjalanan hingga 80 tahun. Walaupun sebenarnya yang kita rasakan adalah kita hanya berpergian selama beberapa tahun saja. Fakta teknologi. Faktanya dalam perkembangan teknologi saat ini, belum ada pesawat ruang angkasa yang memiliki kecepatan cahaya. Pesawat tercepat yang dapat diciptakan zaman ini adalah Apollo 10, yang kecepatannya baru dapat mencapai 11.000 km per detik. Berdasarkan kutipan dari situs resmi NASA mengenai teori relativitas khusus, mengatakan setiap objek yang melewati ruang waktu akan memiliki batas kecepatan hingga 300.000 km per detik dengan cahaya yang selalu melintasi ruang hampa pada kecepatan tersebut. Seandainya pun satu saat nanti pesawat dengan kecepatan cahaya ini dapat terwujud, ada pertanyaan lain yang harus dijawab. Apakah tubuh kita mampu menghadapi gaya sentrifugal yang dapat merobek tubuh manusia jika harus bergerak dengan kecepatan secepat cahaya? Wormhole. Teori lainnya dari Albert Einstein yang mendukung kemungkinan diwujudkannya mesin waktu adalah wormhole. Teori ini menjelaskan tentang media berbentuk seperti lubang cacing yang memiliki fungsi sebagai jalan pintas untuk menuju ruang semesta dan waktu yang berlainan. Teori ini masih menjadi perdebatan mengingat ukuran wormhole yang sangat kecil untuk dapat memuat tubuh manusia. Selain itu, lubang cacing ini berumur sangat pendek.
dan perjalanan menembus waktu ke masa silam juga akan menimbulkan suatu paradoks waktu. Sebagai perumpamaan, jika manusia melakukan perjalanan ke masa silam agar orang tua kita tidak menikah dan membuat diri kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini, pertanyaannya, jika kita tidak dilahirkan, lalu siapakah yang akan melakukan penjelajahan ke masa silam tersebut? Fakta kalau mesin waktu sudah diciptakan. Walaupun pada dasarnya belum ada bukti-bukti kuat yang dapat mendukung keberadaan dari mesin waktu ini, tetapi banyak orang di dunia yang percaya fakta kalau mesin waktu bukan mitos belaka. Berikut ini merupakan bukti dari perjalanan mesin waktu yang pernah terjadi. Cape Scott Story dan Mesin Waktu. Cape Scott Story merupakan suatu judul buku yang diterbitkan pada tahun 1974. Di dalam buku tersebut ada satu foto lama yang dibuat di tahun 1917. Di dalam foto tersebut ada seorang pria dengan rambut yang agak sedikit gondrong dengan memakai t-shirt polos dengan gaya yang kekinian. Kelihatan sekali perbedaan penampilan dengan orang-orang di sekitarnya yang memakai topi dan rompi ala fashion tahun tersebut. Tidak diketahui dengan pasti siapakah anak muda tersebut hingga saat ini. Foto ini merupakan foto yang paling diyakini oleh banyak orang kalau mesin waktu itu sebenarnya memang ada. Kalau menurut kalian gimana guys? Foto seorang wanita dengan HP di tahun 1938. Sudah merupakan pengetahuan yang sangat umum kalau di tahun 1938 HP alias telepon genggam belum diciptakan. Tapi wanita ini di dalam foto terlihat jelas sekali sedang melakukan hubungan komunikasi melalui telepon genggam. Oh ya guys, foto ini diambil dari cuplikan salah satu filmnya Charlie Chaplin yang notabene belum memiliki efek suara pada saat film tersebut diterbitkan di zamannya. Eksperimen Philadelphia terjebak dalam mesin waktu. Eksperimen ini merupakan suatu eksperimen yang dibuat oleh tentara Amerika pada tahun 1943. Tujuannya adalah untuk membuat kapal Eldridge USS tidak terpantau oleh radar musuhnya. Kesaksian para awak kapal menyatakan bahwa seketika saja kapal tersebut seperti menghilang dan menjelajah ruang waktu yang berbeda melalui mesin waktu. Dan semua awak kapal mempunyai cerita dan detail yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kok bisa ya? Artefak tua yang menjelajah mesin waktu. Pada bulan Desember tahun 2008, ada seorang arkeolog Cina yang menemukan artefak berbentuk jam tangan super mini yang menunjukkan pukul 10:06. Anehnya, di bagian belakang jam mungil tersebut terdapat huruf grafir yang bertuliskan Swiss. Sementara lokasi artefak tersebut ada di lokasi makam Sikh King yang usianya sudah mencapai 400 tahun. Aneh sih. Cowok hipster time traveler. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ada yang aneh? Nah, coba teman-teman perhatiin pria keren yang memakai sunshade hitam kekinian. Ada? Nah, di sini. Keberadaan cowok tersebut jelas berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang terlihat resmi dengan topi dan jas ala penampilan tahun 1940-an. Pemilik foto ini adalah website Museum of Canada yang menampilkan foto tersebut pada acara peresmian South Fork Bridge. Si penjelajah dari masa depan. Pada tahun 2017, tepatnya di bulan November, salah satu media Inggris yaitu Express.co.uk mewawancarai seorang pria bernama Noah. Pria ini menyatakan bahwa dirinya berasal dari tahun 2028. Nah, tujuan Noah ini menjelajahi mesin waktu ke masa di tahun tersebut adalah untuk menceritakan kesaksian bahwa mesin waktu itu memang ada. Akibat dari aksinya yang melintas batas dan ruang dalam kurun waktu yang berbeda, menyebabkan ia menderita depresi dan anoreksia. Selain itu pun, ia menceritakan bahwa dirinya harus mengkonsumsi obat-obatan agar terlihat lebih muda dari usianya yang sudah menginjak usia 50 tahun. Kosmonot Rusia yang sudah hidup di masa depan. Sergei Krikalev, seorang kosmonot Rusia, secara teknis sudah merasakan menjelajah mesin waktu dan hidup di masa depan saat 804 hari berada di luar angkasa. Teori fisika yang merumuskan tentang pelebaran waktu menyatakan bahwa dimensi waktu di planet Bumi memiliki perbedaan sekitar 0,02 detik dengan dimensi waktu di luar angkasa. Hakan Nordqvist yang menjumpai dirinya sendiri di usia tua. Hakan Nordqvist menceritakan mengenai pengalamannya menjelajah ke masa depan dan bertemu dengan dirinya sendiri saat berusia 70 tahun.
Kejadian ini dimulai saat dia terpeleset di dapur rumahnya dan tiba-tiba saja dirinya seperti masuk ke dalam wormhole. Setelah kejadian yang begitu cepat, ia menjumpai seseorang yang memiliki fisik dan tato seperti dirinya. Ia pun tersadar jika orang tersebut ternyata adalah dirinya sendiri dalam versi orang tua. Kemudian ia sempat menyimpan momen itu ke dalam video telepon genggamnya sebagai bukti bahwa kejadian tersebut adalah nyata adanya. Kesimpulan, para ahli berpendapat bahwa mesin waktu sejauh ini masih merupakan suatu teori konsep pemikiran belaka yang belum dapat diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Albert Einstein sudah dapat merumuskannya dengan teori relativitas umum dan juga wormhole sejak puluhan tahun yang lampau. Dan hingga saat ini masih banyak ilmuwan yang terobsesi untuk terus mencari jawaban guna mendapatkan pembuktian mengenai teori-teori tersebut. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah mesin waktu ini fakta atau fiktif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. See you on the next video.